Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Biarlah kita tetap semangat, kita menjalani hidup hari ini. Kita percaya Tuhan sudah sediakan berkat bagi kita yang mencari Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami boleh Tuhan kembali mencari wajah-Mu di minggu, di hari-hari Tuhan, minggu di hari terakhir ini. Bapa, kami mau mengadakan Tuhan persekutuan lebih erat lagi dengan Engkau Tuhan, bersekutu dengan Engkau sebelum hati pikiran kami akan beraktivitas kembali Tuhan. Kami mau Tuhan, hati pikiran kami mau kosongkan. Hanya untuk Tuhan Yesus kami sediakan Tuhan di waktu pagi ini untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan urapan yang baru menyegarkan setiap jiwa-jiwa yang saat ini sedang Tuhan menyiapkan diri untuk mencari wajah-Mu dalam mesbah doa pagi kami. Urapi Tuhan anak-anak-Mu, urapi kami supaya kami dapat mempersembahkan Tuhan, penyembahan pujian yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa menjadi asap dupa yang harum, yang manis di hadapan-Mu. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami pada hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan kuasa iblis dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Kaulah air kehidupan yang memberikan kami kekuatan, kesegaran. Terima kasih Bapa. Kaulah air kehidupanku yang memberikan kami kelegaan bagi jiwa kami yang haus akan Engkau. Kaulah air kehidupan, Kaulah arti kehidupan, roti yang memberikan kami kekuatan, amin. Yang memberi kekuatan, Kaulah air kehidupan buat kami, yang memberikan kelegaan bagi jiwa kami. Kaulah air kehidupanku, yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupan yang memberi kekuatan bagi jiwa, roh, tubuh kami. Kehidupanku, ya Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami haus dan kami lapar di kekuatan. Mari katakan, tiada ku takut jalani hidup ini. Tiada ku takut, ya Tuhan, jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang, amin. Kami percaya padamu Tuhan. Tiada ku takut akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, jalani hidup ini. Tiada ku ragu akan hidup ini. Bersama Yesus ku menang, tiada ku ragu akan pertolongan-Mu. Tak ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang, bersama-Mu Yesus kami menang. Bersama Yesus ku menang, oh bersama Yesus, bersama Yesus ku menang. Benar Tuhan, Kaulah air kehidupan kami, Kau roti yang memberikan kami kekuatan menjalani hidup bagi Tuhan. Kami hanya percaya, hanya bagi-Mu Tuhan kami letakkan hidup kami padamu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesus. Selamanya ku percaya, selamanya ku berharap padamu. Engkaulah yang mengubahkan hidup kami.
dari yang tak ada menjadi ada, dari kehidupan yang lama menjadi yang baru. Engkau datang mengubahkan kami yang takut dalam hidup ini. Percaya padamu, kau ubahkan menjadi kebenaran kami, menjalani hidup yang fana ini. Hanya Yesus kebenaran kami. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikan kemenangan. Hanya Yesus sanggup mengampuni segala dosa dan kelemahan kami. Engkaulah kebenaran kami. Engkau yang dapat mengubahkan hidup kami, kudus dan berkenan. Hanya Yesus yang sanggup menjamah melawat kami Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Ya Ramana ya Ramaseha ya Ramashikaramayase ya Ramase. Haleluya. Yesus ya Ramashi, Kaulah kebenaranku, Kaulah pembebas hidupku dari segala dosa dan kelemahan. Ya Ramana ya Sande, Yesus, Kaulah juru selamat hidup kami. Kau yang sanggup ubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkaulah kebenaran hidup kami. Engkaulah kekuatan buat kami. Yesus, Kau selamanya Tuhan. Oh Bapa, andalan hidup kami. Kau selamanya Tuhan, tempat kami bergantung dan berharap padamu. Meskipun kami tidak melihat jalan hidup kami, oh Bapa, selalu rata, selalu Tuhan berjalan mulus. Kami percaya walaupun ada Tuhan kerikil-kerikil di dalam perjalanan hidup kami, kami percaya bahwa Engkau Tuhan mau membawa kami untuk kami selalu berdoa dan berjaga-jaga supaya hidup kami jangan terjatuh dalam dosa dan dalam dosa ini, di dalam dunia yang fana ini Tuhan. Engkau mau kami bangkit, Engkau mau kami hidup, dan hidup kami ada di dalam terang-Mu, yaitu kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini ya Tuhan, biarlah kami mau terus memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Kami mau katakan, oh Bapa, Yesus Kau kebenaran, dan Kau Tuhan Yesus yang sanggup mengubah hidup kami. Mari saudara-saudara kita nyanyikan pujian, Yesus kebenaran, dan Yesus Kaulah yang sanggup mengubah hidup kami. Amin Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan hidup kami, yang menyelamatkanku. Yesus, amin. Kau memberikanku hidup, amin, dan pengharapan. Kaulah pengharapan buat kami Tuhan, amin. Ikut, biarlah kami menuruti kehendak-Mu, seturut firman-Mu Tuhan. Perlu anugerah-Mu, kami boleh terima anugerah keselamatan dari-Mu. Kau tetap, biar kami mau janji, mau setia mengasihi-Mu, menuruti kehendak-Mu kepadamu. Katakan, kalau ku hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup, terus katakan pada Yesus Tuhan, hidup bagi-Mu ya Tuhan. Hatiku tetap, biarlah hati kita terus diubahkan oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku
dari kasih-Mu. Oh, oh, oh. Selama ku hidup, biarlah hidup kami terus memuliakan nama-Mu. Bagimu mataku tetap memandang wajah-Mu, memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu, Yesus, dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup, inilah pernyataan kami di hadapan-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Bagimu hatiku tetap, ya Tuhan, inilah janji kami, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, oh, oh. Selama ku hidup hanya untuk-Mu, menjadi berkat, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ikut tetap, ya Tuhan, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kebenaran-Mu, dari kasih-Mu Yesus Tuhan. Oh, oh. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa, oh, jauhkan kami. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Yesus, dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah pujian yang kami naikkan bersama dengan anak-anak-Mu. Kami merasakan berkat Tuhan, lawatan Tuhan, jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami kembali mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan mengurapi kami ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi. Ya, baik saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema hidup bergaul dengan Allah, ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, ya. Saya akan bacakan. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, saudara, tokoh iman yang ditulis di dalam Ibrani pasal yang ke-11 adalah saudara Henok. Ya, Henok dikatakan firman Tuhan, Henok terangkat ke surga, ya, karena dikatakan firman Tuhan, ia berkenan di hadapan Allah, ya. Saudara, ada tokoh lain yang diceritakan dalam Alkitab yang diangkat ke surga hidup-hidup tanpa mengalami kematian, ya, yaitu Nabi Elia.
ya selain daripada Henok itu adalah Nabi Elia ya. Saudara, di dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa Henok itu adalah seorang yang hidupnya berkenan kepada Allah ya. Karena imannya kepada Allah, maka dia hidup bergaul intim dengan Tuhan ya. Saudara, di dalam Kejadian pasal yang kelima kita akan membaca bagaimana Henok diceritakan di dalam Kejadian pasal yang kelima. Kita akan membaca di ayat yang ke-21. Kisah tentang Henok diceritakan di dalam Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-21 ya. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi ya. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, saudara, firman Tuhan menceritakan bahwa dikatakan bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah. Ya, setelah saudara usia 65 tahun, maka Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi ya. Jadi Henok diangkat pada usia 365 tahun ya. Saudara, karena dikatakan firman Tuhan bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah ya. Nah, di dalam Alkitab juga diceritakan tentang seorang yang bergaul dengan Allah ya. Itulah saudara di dalam hidup Nuh ya, di dalam Kejadian 6 ya. Kita akan membuka di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah ya. Jadi saudara, bagaimana saudara Nuh ya beserta juga sama dengan Henok, dikatakan firman Tuhan bahwa mereka hidup bergaul dengan Allah ya. Dikatakan Nuh dia tidak bercelah ya di antara orang-orang sezamannya ya. Dia hidup benar ya. Demikian juga dengan Henok ya. Itulah sebabnya di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 mengatakan bahwa saudara Henok hidupnya berkenan di hadapan Allah ya. Saudara, ini yang firman Tuhan ingatkan kepada kita di tengah-tengah kehidupan angkatan yang bengkok hatinya, ada yang sesat, maka biarlah Tuhan menemukan seorang ya yang hatinya hidupnya bergaul dengan Tuhan ya. Seorang yang hidup benar ya, seperti Nuh dan juga seperti Henok yang hidupnya bergaul intim dengan Tuhan ya. Saudara, di dalam bahasa Inggris kata bergaul dengan Allah itu dikatakan walk with God ya, artinya berjalan dengan Allah ya. Di dalam Amos pasal yang ketiga ayat yang ketiga mengatakan di dalam Amos bahwa berjalankah orang kalau tidak ia sepakat ya, kalau ia tidak sehati ya.
Berjalankah dua orang kalau tidak sepakat atau tidak sehati? Ya. Nah, saudara, artinya bahwa kehidupan Henokh, ya, saudara, dia bersehati dengan Allah. Ya, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan harapkan, itu sehati dengan dirinya. Ya, saudara, adalah kehendak Tuhan agar hidup kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, tentunya bahwa Henokh adalah seorang yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, tentunya Henokh adalah seorang yang hidup benar di hadapan Allah. Ya, oleh karena itu hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudara, di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kelima mengatakan bahwa kalau setiap orang berkata bahwa ia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, tetapi dia hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan, dia adalah seorang pendusta. Ya, saudara, karena apa? Karena Allah itu terang, di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan, tidak ada dosa. Ya, oleh karena itu setiap orang yang hidupnya menjaga dirinya agar tidak dicemarkan oleh dunia ini, dialah orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ya, orang yang bergaul intim dengan Tuhan tentu hidupnya pasti, ya saudara, sejalan dengan Tuhan, hatinya pasti sehati dengan Tuhan. Ya, kesukaannya sama dengan Tuhan, oleh karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, saudara, pergaulan itu menentukan, saudara, siapakah diri kita. Ya, sesungguhnya kalau kita orang berdosa, tentu kita, saudara, ingin bergaul dengan orang-orang yang berdosa, karena hati kita yang berdosa, yang masih mencintai dosa. Namun kalau saudara dan saya orang-orang yang hidupnya menyukai kebenaran, ya saudara, tentu kita, saudara, mau hidup bergaul dengan orang-orang yang, saudara, sama-sama hidup dalam kebenaran. Ya, saudara, demikian juga terang. Ya, saudara, harus, ya saudara, bergaul dengan terang. Ya, dan kalau terang itu berada dalam kegelapan, maka terang itu menjadi berkat di tengah-tengah kegelapan. Ya, dan dia tidak, saudara, ya terpengaruh oleh pergaulan yang buruk. Karena apa? Karena dia hidup bergaul intim dengan Tuhan. Ya, nah saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, di dalam kitab Yudas itu mengatakan, ya kita akan baca kisah tentang Henokh juga ditulis dalam kitab Yudas. Dikatakan Yudas 1 ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ya, saudara, ya firman Tuhan mengatakan bahwa Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ya, saudara, dikatakan bahwa hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan atas orang-orang yang fasik. Ya, saudara, orang-orang yang fasik, orang-orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan, orang-orang yang hidupnya masih hidup dalam dosa. Ya, saudara, orang-orang yang mencintai dunia ini. Ya, firman Tuhan mengatakan,
kalau engkau mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang tersebut. Karena apa yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, dia akan hidup selama-lamanya. Ya, saudara, ingatlah bahwa akan ada hari penghakiman, ya, bahwa Tuhan Yesus ya akan datang bersama-sama dengan orang-orang kudusnya, hendak menghakimi orang-orang yang fasik. Ya, saudara, Henokh bernubuat. Dia tahu bahwa akan datang masanya, masa hari penghakiman akan tiba. Ya, bahwa Tuhan akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya, bahkan apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Ya, oleh karena itu, saudara, milikilah hati yang takut akan Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 25 ayat yang keempat mengatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Ya, oleh karena itu biarlah saudara dan saya tetap menjaga hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Ya, biarlah hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudara, kalau Tuhan datang ya dan kita masih hidup, maka kita akan diubah dan kita akan diangkat oleh Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, itulah yang menjadi kerinduan kita. Kita tidak mengalami kematian, namun kita diubahkan tubuh kita dan kita diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, saudara, itulah pengharapan kita kepada Tuhan, dan orang-orang yang terangkat naik ke surga adalah orang-orang yang hidupnya percaya, beriman kepada Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh mencari akan Tuhan. Karena tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah, dan Allah memberi upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari akan Dia. Ya, saudara, yang sungguh-sungguh mau hidupnya bergaul intim dengan Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa hanya dekat kepada Tuhan, hatinya merasa sukacita dan damai. Ya, dia hidup dalam terang. Ya, karena dia, saudara dan saya, hidupnya telah diubahkan. Ya, jangan lagi kita jatuh dalam dosa, jangan lagi kita hidup dalam dosa kembali dalam kehidupan yang lama. Jangan kita seperti itu, ya. Namun biarlah kita terus bertambah hari, bertambah terang hingga rembang tengah hari. Semakin hari semakin dikuduskan, semakin hari hidup dalam kebenaran, semakin benar di hadapan Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktunya Tuhan memanggil kita, maka kita yakin bahwa kita akan tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh terus menguatkan hidup saudara, dan biarlah kita terus bergaul intim dengan Tuhan. Kita melekat erat kepada Tuhan Yesus, bagaikan ranting yang melekat pada pokok anggurnya. Karena hanya di dalam Dialah kita dapat kuat, hanya di dalam Dialah kita dapat mengeluarkan buah. Hidup boleh menjadi berkat kepada sesama kita. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Hanya dekat kepada Tuhan, hati kita tenang. Ya, saudara, kita akan nyanyikan pujian dengan firman Tuhan. Biarlah saudara dan saya tetap menjaga hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Ya, karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau ada dosa, kita tidak mungkin, saudara, dapat menghampiri Tuhan. Kalau ada saudara dan saya berbuat dosa atau menyembunyikan dosa, segera akui di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan, jikalau engkau mengaku dosamu, maka Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa-dosamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kaulah air
kehidupanku, yang memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupanku, Kaulah roti kehidupanku, yang memberi kekuatan, yang memberi kekuatan. Katakan, tiada ku takut, tiada ku takut, jalani hidup ini bersama Yesus ku menang. Tiada ku ragu, tiada ku ragu akan janjimu, akan janjimu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Bersama Yesus ku menang. Bersama Yesus ku menang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini biarlah Roh-Mu mengurapi kami, menjamah setiap hati kami, agar hidup kami boleh Tuhan meninggalkan segala dosa-dosa kami yang hanya berbuahkan maut atau kematian. Tuhan, celikan mata rohani kami, agar kami dapat mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami dari setiap perhambaan dosa, karena iblis yang menipu daya kami ya Tuhan, oleh karena kami tidak tahu kebenaran. Dan saat ini kami tahu kebenaran, dan biarlah kebenaran itu memerdekakan kami ya Tuhan. Tuhan, Kau telah mengingatkan kami, akan datang masanya, tiba hari penghakiman itu akan tiba, di mana kami harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kami, bahkan apa yang tersembunyi di dalam batin kami. Oleh karena itu, berikan kepada kami hati yang takut akan Tuhan, sehingga dimanapun kami ada, kami menghormati-Mu ya Tuhan, dan tidak bertindak sembarangan ya Tuhan, tidak berkata sembarangan, tidak hidup sembarangan, apalagi hidup kami mengecewakan akan Engkau ya Tuhan. Kalau ada dosa yang kami lakukan, yang kami perbuat, Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, baik dalam perkataan, baik dalam sikap, dalam perbuatan, bahkan apa yang tersembunyi dalam batin kami. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus melekat erat kepadamu Tuhan, bagaikan ranting yang melekat erat pada pokok anggurnya, sehingga hidup kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Oh Tuhan, firman-Mu katakan, marilah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya dekat padamu saja kami tenang, ada damai dan sukacita yang sejati. Walaupun kami dalam mengalami pergumulan persoalan hidup yang berat, namun Tuhan memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Terima kasih terlebih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memulihkan hidup kami pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati setiap kali anak-anak-Mu yang beraktivitas sepanjang hari ini. Dan kami berdoa, kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu menyembuhkan, yang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi, dalam masalah rumah tangga, pekerjaan, usaha, kesehatan, Tuhan Kau yang pulihkan keadaan kami di dalam nama Yesus. Yang masih terikat oleh Tuhan kebiasaan-kebiasaan buruk Tuhan, baik narkoba Tuhan, seks bebas, ataupun Tuhan pergaulan-pergaulan yang buruk, dilepaskan di dalam nama Yesus. Tuhan, di dalam nama, selamatkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa juga bangsa kami yang dalam menghadapi pemilu, supaya bangsa kami tetap Tuhan dalam keadaan aman ya Tuhan. Jamah para tokoh politik, supaya mereka tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi ya Tuhan.
dan saling menghargai satu dengan yang lain. Dan jamah rakyat kami seluruhnya ya Tuhan, supaya mereka dapat memilih seorang pemimpin ya Tuhan, yang Tuhan sudah tetapkan, yang punya hati takut akan Tuhan, yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang bijaksana. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Kami serahkan semua sepanjang hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akhiri mesbah doa pagi ini di dalam nama Yesus. Dan kami mau terima berkat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau saudara diberkati, saudara bisa share kepada yang lainnya dan bagikan kepada saudara. Shalom.